Welcome to Zian Entertainment. Sejak September 1925, Supratman dikenal sebagai salah satu koresponden aktif untuk Sinpo. Ia mengenal baik seluruh karyawan koran itu, dan Ang Yan Goan menilai Supratman sebagai sosok nasionalis sejati, pecinta seni, dan begitu menyenangi pekerjaan pers. Supratman biasa datang tengah hari ke ASMK menjelang deadline, sehingga kerap makan siang bersama para staf media tersebut. Namun khusus hari itu, Supratman datang ke kantor Sinpo lengkap dengan biola kesayangannya. Di hadapan Ang Yan Goan, ia menunjukkan syair lagu berjudul Indonesia yang pertama kali digubah di Bandung. Supratman kemudian menyanyikan syair tersebut dengan lembut, lengkap dengan iringan biola. Di dalam memoarnya, Ang Yan Goan menuturkan pertemuan bersejarah dengan Supratman itu. Ia terkesima dengan alunan nada yang keluar dari biola Supratman, seraya memuji kualitas syair dan musik yang dimainkan, sekalipun tidak bercorak langgam Indonesia. Ang Yan Goan menganggap syairnya begitu menggugah hati, terutama pada bait "Marilah kita berseru, Indonesia bersatu". Setelahnya, Supratman menanyakan kepada Ang Yan Goan mengenai kemungkinan Sinpo membuat syair tersebut. Ang Yan Goan tidak keberatan, mengingat hal itu tentu akan bermanfaat bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak awal kemunculannya pada 1 Oktober 1910, Sinpo memang sudah dikenal sebagai salah satu pendukung kemerdekaan Indonesia. Menurut Sinpo, baik orang Tionghoa dan orang Indonesia memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama mengalami perlakuan tidak adil dan diskriminatif, dan sama-sama dianggap sebagai bangsa yang ditaklukkan. Sinpo berkeyakinan pemerintahan sendiri akan menghapus ketidakadilan dan diskriminasi hingga menuju ke sasaran akhir, yakni kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Sinpo menganggap baik orang Tionghoa maupun orang Indonesia seharusnya bisa saling bersimpati dan tolong-menolong berdasarkan persamaan nasib sebagai bangsa terjajah. Setelah melewati rapat redaksi, disepakati bahwa syair tersebut dimuat di Sinpo Wakil Jikse Edite atau Sinpo edisi mingguan pada 10 November 1928. Syair itu pertama kali muncul dengan judul Indonesia, dan di dalamnya tidak menyebut kata merdeka sama sekali. Supratman masih menggunakan diksi mulia. Sinpo pun menjadi media pertama yang memuat syair tersebut lengkap dengan partiturnya. Hal itu sontak mengejutkan sebagian pembaca Sinpo. Mereka bertanya-tanya, mengapa syair Indonesia tidak dimuat di koran terbitan kaum Bumi Putra terlebih dahulu? Supratman ternyata sempat mengajukan di beberapa koran terbitan Indonesia untuk dimuat, tetapi tidak ada satupun yang bersedia. Mereka khawatir terhadap ancaman beredar dari pemerintah kolonial. Apalagi Belanda sudah pernah kecolongan ketika Supratman memainkan syair tersebut untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Sugondo Jojo Puspito, pimpinan kongres tersebut, adalah orang yang meyakinkan Supratman untuk memainkannya. Ide awal Supratman untuk mengubah Indonesia Raya berawal dari tantangan yang ditulis majalah Timbul yang diterbitkan di Solo yang berbunyi, "Alangkah baiknya kalau ada salah seorang dari pemuda Indonesia yang bisa ciptakan lagu kebangsaan Indonesia, sebab lain-lain bangsa semua telah memiliki lagu kebangsaan masing-masing." Merasa tertantang, Supratman pun mulai menyusun syair lagu tersebut yang berhasil ia selesaikan pada 1924, dan kemudian ia beri judul Indonesia. Pada 1929, Supratman mengganti judul syair tersebut menjadi Indonesia Raja dan menyematkan frasa lagu kebangsaan Indonesia di bawahnya. Dengan bantuan Sinpo, Supratman kemudian memperbanyak dan mendistribusikannya dalam bentuk selebaran.
Hanya dalam waktu singkat, syair itu telah menyebar ke seluruh penjuru Batavia. 2 tahun sebelumnya, Supratman menghubungi beberapa perusahaan rekaman di Batavia untuk merekam lagu tersebut. Ia menghubungi Odeon dan kemudian ditolak. Selanjutnya, Supratman menghubungi Theo Tech Hong untuk kemudian ditolak kembali. Kedua perusahaan tersebut memberikan alasan yang sama, yaitu khawatir akan berurusan dengan polisi Belanda. Tidak patah arang, Supratman pun kemudian menawarkan ide tersebut ke Yok Kim Chan, pemilik Roxy Cinema House, dan Lido di Tanjung Priok yang memproduksi dan mendistribusikan film serta rekaman melalui toko populer. Kebetulan saat itu Supratman juga bekerja sebagai pemain biola paruh waktu untuk Yok Kim Chan di orkes populer. Yok Kim Chan menyetujui rencana Supratman dan bahkan menyarankan 2 rekaman yang berbeda, yaitu Indonesia Raya versi asli yang dinyanyikan Supratman dan Indonesia Raya versi keroncong. Proses rekaman dilakukan secara sembunyi-sembunyi di kediaman Yok Kim Chan di Jalan Gunung Sahari 37 Batavia dengan bantuan seorang ahli dari Jerman. Master versi keroncong kemudian dikirim ke Inggris untuk diperbanyak. Sebelum dikirim kembali ke Batavia, Supratman bahkan memberikan hak kepada Yok Kim Chan untuk memperbanyak dan menjual lagu tersebut melalui tokonya. Namun, polisi Belanda mengetahuinya dan segera bertindak cepat dengan menyita seluruh rekaman, termasuk rekaman yang dikirimkan dari Inggris ke Batavia. Sementara master dari versi keroncong kemungkinan besar juga dianjurkan pemerintah kolonial. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Supratman meminta kepada Yok Kim Chan untuk menyelamatkan satu-satunya master yang tertinggal. Semasa revolusi, putri tetua Yok Kim Chan, Kartika Kartayasa atau Yohoi Kuat, berhasil menyelamatkan rekaman tersebut dalam proses evakuasi menuju Karawang, Tasikmalaya, Garut, dan beberapa kota lainnya. Pada 1947, Yok Kim Chan beserta keluarganya mengunjungi Belanda. Ketika makan di salah satu restoran di Amsterdam, Yok Kim Chan terkejut mendengar Indonesia Raya versi keroncong dimainkan sang pemilik restoran. Ia pun berupaya meyakinkan sang pemilik restoran bahwa lagu yang dimainkan merupakan hasil rekamannya. Yok Kim Chan bahkan menunjukkan paspornya sebagai bukti. Pada akhirnya, Yok Kim Chan harus membayar 15 gulden untuk mendapatkan rekaman yang ia produksi sendiri. Setelah pengakuan kedaulatan, Yok Kim Chan berencana memperbanyak rekaman tersebut pada 1953 agar Indonesia Raya bisa lebih dikenal khalayak luas. Ia pun berusaha mendekati Maladi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Jabatan Radio Republik Indonesia untuk meminta izin memperbanyak rekaman tersebut. Namun, Maladi menolaknya. Dalam wawancara terakhir Udaya Halim, seorang budayawan Tionghoa dengan Kartika Kartayasa, disebutkan bagaimana pada 1957 Kusbini, seorang pengarang lagu terkemuka, mendekati Yok Kim Chan dan menjanjikannya untuk dapat lisensi memperbanyak rekaman Indonesia Raya. Namun, Kusbini kemudian menyerahkan rekaman tersebut ke pemerintah dan pada 1958, Yok Kim Chan menerima surat yang menyatakan seolah-olah ia menyerahkan rekaman tersebut secara sukarela. Maka, terhitung sejak 1958, pemerintah Indonesia menjadi satu-satunya pihak yang memegang hak penuh untuk memperbanyak dan mendistribusikan lagu tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1958, stanza pertama Indonesia Raya digunakan sebagai lirik resmi dari lagu nasional Indonesia yang masih digunakan hingga detik ini.